Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Moti gembira sekali hari ini. Iya dong. Kenapa gembira? Kan Indonesia sedang merdeka. Betul sekali. Hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Semoga Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur, dan semakin maju. Amin. Bener yuk. Ya, ada apa Moti? Aku sedih. Kenapa sedih? Iya, tadi aku ketemu teman-temanku. Ketemu teman-temanmu? Di mana? Itu, di warung. Di warung? Emang ngapain teman-teman di warung? Mabar. Mereka nggak lihat upacara, malah mabar. Oh, mereka nggak lihat upacara malah mabar. Apa sih mabar itu? Main bareng, main Mobile Legend. Bagaimana Indonesia mau maju ya teman-teman ya kalau generasi mudanya masih suka bermain HP, bermain game terutama. Itu bisa jadi menjadi salah satu kendala untuk Indonesia maju. Terus gimana dong? Nah, teman-teman pernah dengar kisah Al-Fatih tidak? Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Mau dengar kisahnya? Oke, kita dengar kisahnya sekarang ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan prajurit yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya prajurit. Hadis rawahu Muslim. Banyak sekali orang-orang kafir yang menganggap bahwa Rasulullah gila. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia ingin menaklukkannya, tidak ada yang pernah bisa. Sedangkan Islam yang saat itu sedang berkembang ingin menaklukkannya. Bodoh, kata orang-orang kafir. Beberapa ratus tahun setelah Rasulullah bersabda, di kerajaan Turki Utsmani yang dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Murad II, di mana Sultan Murad II itu mempunyai seorang anak yang bernama Mehmed. Mehmed kecil ini sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin negaranya. Maka semua ulama-ulama terbaik, guru-guru terbaik didatangkan oleh Sultan Murad untuk mengajari Muhammad kecil. Ada satu guru Muhammad yang bernama Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin ketika mengajari Muhammad selalu saja meneguhkan semangat Muhammad kecil dengan hadis Rasulullah SAW. Sang guru menanamkan di hati Muhammad bahwa hanya kamu yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Kita buktikan bahwa Nabi kita adalah sebaik-baiknya Nabi. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah berdusta, apalagi dia bodoh. Maka sudah ada tertanam di hatinya bahwa besok ketika besar aku akan menaklukkan kota Konstantinopel, dan aku akan membuktikan apa yang disampaikan nabiku Nabi Muhammad SAW adalah benar. Dalam usianya 8 tahun dia sudah berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Tidak hanya hafal Al-Qur'an, ilmu sains, ilmu matematika, ilmu bahasa sudah dikuasainya. Muhammad diangkat menjadi sultan menggantikan sang ayah Sultan Murad. Maka Muhammad mempunyai gelar Sultan Mahmud. Pada usia 21 itu, tepatnya pada tahun 1451 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih kembali menggaungkan cita-citanya untuk menaklukkan Konstantinopel. Banyak orang yang meragukan kemustahilan, nggak mungkin bisa merobohkan Konstantinopel yang sudah berdiri sejak lama dan sangat kokoh. Tapi tidak, Muhammad Al-Fatih yang mempunyai keyakinan Allah akan menolong orang-orang yang ingin menyebarkan agama Islam tidak pernah menyerah teman-teman. Beliau mengumpulkan 4 juta prajurit terbaik dan membentuk panglima-panglima terhebat dalam peperangan. Setelah semua dirasa cukup, kemudian Muhammad Al-Fatih berangkat menuju ke Konstantinopel. Pada pertempuran pertama, pasukan Muhammad Al-Fatih sebanyak 261 prajurit. Kemudian pertempuran kedua juga gagal teman-teman. Mereka membuat tali sepanjang laut
agar kapal-kapal dari Muhammad Al-Fatih tidak bisa berlayar. Keyakinannya bahwa Allah akan menolong, Allah akan membantu dalam menyebarkan agama Islam di kota Konstantinopel membuat Muhammad Al-Fatih membakar semangat para prajuritnya pada malam hari itu. Pertempuran ketiga dengan strategi yang berbeda memindahkan 70 kapal yang berada di lautan menuju ke darat. Apa? Muhammad Al-Fatih sangat bodoh. Mustahil kita memindahkan 70 kapal. Ada panglima yang mengatakan seperti itu. Tapi kembali lagi, Muhammad Al-Fatih meneguhkan bahwa kita bisa merobohkan tembok Konstantinopel dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita besok pagi akan mengumandangkan takbir di kota Konstantinopel. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kumandang takbir membakar semangat para prajurit dan juga panglima pada malam hari itu. Tak lupa, sebelum mereka berangkat menuju ke medan peperangan, mereka melaksanakan sholat terlebih dahulu, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis malam, prajurit Muhammad Al-Fatih berbondong-bondong memindahkan 70 kapal dari laut menuju ke daratan dengan cara dijalankan, teman-teman. Kapal yang biasanya berjalan di laut dijalankan di daratan, di tanah yang terjal. Mustahil? Tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Semangat para prajurit, panglima, dan terlebih Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil memindahkan 70 kapal dari laut, dijalankannya menuju ke daratan dan diletakkan tepat di depan benteng Konstantinopel. Semua prajurit-prajurit Konstantinopel, petinggi-petinggi Konstantinopel terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Muhammad Al-Fatih mempunyai strategi memindahkan 70 kapal di depan temboknya. Karena mereka tidak mempunyai persiapan dengan strategi Muhammad Al-Fatih, maka pada hari itu juga Allah memberikan kemenangan kepada prajurit terhebat, kepada panglima terhebat, dan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebuah kemenangan merobohkan tembok besar Konstantinopel. Dan pada hari itu juga takbir berkumandang. Muhammad Al-Fatih membuka gerbang awal Konstantinopel dengan sujud, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan yang sudah Allah berikan kepada beliau dan juga para prajurit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hagia Sophia, sebuah gereja yang sangat besar, gereja kebanggaan kota Konstantinopel, dirubah Muhammad Al-Fatih menjadi masjid. Untuk pertama kali pada tanggal 24 Mei 1453 Masehi, hari Jumat pertama kalinya Hagia Sophia dijadikan masjid untuk melaksanakan sholat Jumat bersama-sama. Wah, hebat sekali. Aku. Mau apa? Mau jadi Muhammad Al-Fatih. Iya, siapa saja bisa menjadi Muhammad Al-Fatih. Gimana caranya? Seperti apa yang dilaksanakan Muhammad Al-Fatih, beliau sedari kecil rajin belajar, berbakti kepada orang tuanya, tidak pernah bermalas-malasan. Jadi, ketika kita terlalu banyak main HP, tidak akan menjadikan kita lebih pintar, tidak akan menjadikan kita menjadi lebih bermutu, tapi malah menjadikan kita semakin Utuh. betul sekali. Dari kisah yang sudah disampaikan Bu Nabil tadi, Bu Nabil berharap Muhammad Al-Fatih banyak bermunculan di Indonesia. Kalau Indonesia punya 100 Muhammad Al-Fatih, Bu Nabil yakin Indonesia akan menjadi negara yang maju. Nggak usah 100 Muhammad Al-Fatih, mungkin 10 bisa. Siapa 10 Muhammad Al-Fatih di Indonesia? Bu Nabil harapkan salah satunya kalian yang sedang menonton video ini. Gitu. Sekian video dari Bu Nabil dan juga Unti. terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.